तेरे दिल को दिल लगी न लगे, ये दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को हमने नाम को देखा, हमें दिल लगी भूल। Siap, hari ini kita akan praktek. Praktek apa hari ini kita? Praktek perpindahan kalor. Masih ingat kemarin ada berapa cara? Bisa disebutkan? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Bagus, ternyata perpindahan kalor itu ada 3 cara. Ada secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Hari ini secara sains kita akan buktikan benar apa tidak ya? Siap membuktikan? Siap ya. Hari ini kita bawa alat-alat untuk praktek. Di antaranya ada sendok makan ya. Sendok makan, ada lilin. Ada panci untuk merebus air. Mana pancinya nggak kelihatan? Nah, itu pancinya ya. Ada air. Dan nanti juga ada beberapa kain. Tuh kainnya. Baik, sekarang kita mulai dari praktek kita yang pertama, yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Kita mulai dari alat-alat yang kita bawa. Sendok tadi ya. Seperti kemarin, coba sendoknya dipegang. Diambil masing-masing sendoknya. Sudah dipegang sendoknya? Sudah ya. Di depan anak-anak masing-masing ada lilin yang sudah menyala. Sudah menyala semua ya? Ada yang belum menyala? Sudah menyala semua ya? Baik, sekarang coba sendok yang kamu pegang itu salah satu ujungnya kamu bakar di atas nyala api lilin. Dimulai dari sekarang. Ujungnya saja. Ya. Fokus. Fokus ya. Jangan terlalu jauh dari apinya, Mbak Caca. Akan didekatkan sedikit. Fokus ya. Mbak Hilda fokus. Mbak Nada fokus. Mas Zulfi fokus. Mas Rama fokus. Mas Rama ya, fokus ya. Mas Azim fokus. Nyalakan lagi, Mas Asra, enggak apa-apa. Nyalakan lagi. Jangan diambil kayak temanmu ini kayaknya. Sorry everybody. Mas Rafa fokus ya. Mas Ridho fokus ya. Mas Ghafur fokus ya. Mas Ilham fokus.
Sudah ada perubahan di sendoknya? Sudah? Sudah? Sudah ada perubahan? Bagaimana anak-anak, sudah ada perubahan di sendoknya? Perubahan apa yang terjadi? Sebentar, Mbak Hilda dulu saya tanya. Bagaimana Mbak Hilda? Panasnya ke seluruh sendoknya, Bu. Oh, sudah ke seluruh sendoknya. Ada lagi? Mungkin Mas Zulfi? Bagaimana? Panasnya udah ke seluruh sendoknya. Sudah ke seluruh sendoknya. Mas Rama, punyamu? Tidak panas, Bu. Tidak panas. Oh, punyanya Mas Rama tidak panas ternyata. Meskipun sudah dibakar lama Mas ya. Iya. Mas Adim, sudah panas Dim? Udah. Sudah. Mas Asrah, punyamu sudah panas? Belum, Bu. Belum. Padahal sudah lama ya. Mas Rafa? Belum panas juga. Belum panas juga ya. Padahal sudah sama-sama temannya tadi ya membakarnya ya. Iya. Mas Ridho sudah panas? Sudah. Mas Gofur sudah panas? Sudah. Mas Ilham sudah panas? Sudah panas. Mas Rama masih belum panas sendoknya? Belum. Masih belum panas. Iya. Mas Asra masih belum panas sendoknya? Belum juga, Bu. Belum juga. Mas Rafa? Sama, Bu. Belum. Sama. Apa alasannya, ada yang tahu? Kenapa Mas Asra, Mas Rafa, Mas Rama kok sendoknya belum panas sama sekali? Ayo. Kemarin lah sudah dibilang Bu Saro. Ada benda-benda sebagai benda konduktor, ada benda sebagai isolator. Konduktor itu yang bisa menghantarkan panas secara baik. Contohnya besi, aluminium, tembaga, perak, itu termasuk benda-benda konduktor. Penghantar Lah, saya lihat di situ punyanya Mas Rafa kan dilapisi dengan kain ya. Nah, kain kan. Punyanya Mas Asraf dilapisi apa itu Mas Asraf? Kertas. Tunjukkan agak ke atas. Oh, dilapisi kertas. Punyanya Mas Rama dilapisi apa Mas Rama? Kayu. Oh, dilapisi kayu. Berarti apa? Apa itu? Isolator. Termasuk Benda isolator. benda-benda isolator. Apa isolator tadi? Tidak bisa menghantar panas atau kurang baik untuk menghantar panas. Baik Mas Zulfi, bisakah Mas Zulfi memberikan kesimpulan pada praktek kita hari ini? Bisa, Bu. Ya tolong disimpulkan. Jadi sekarang saya sudah mengetahui benda yang dipanaskan ujungnya menyeluruhi yang benda tidak saya bakar. Jadi kesimpulannya besi, perak, dan tembaga kalau dibakar ujungnya seluruhnya akan terasa panas. Kalau benda bukan besi kayak kayu, kain, dan kertas kalau dibakar ujungnya tidak terasa panas. Tambah lagi? Sudah. Berarti termasuk benda apa tadi, perpindahan kalor secara apa tadi? Secara Mbak Hilda, apakah Mbak Hilda bisa memberikan kesimpulan praktek kita hari ini? Bisa, Bu. Ya, tolong disimpulkan. Ternyata benar, pindahan kalor konduksi terbukti pada besi, logam, atau perak. Seperti ini, saya membakar ujung sendok, lalu saya bakar di api. Ternyata yang tidak saya bakar ikut panas juga. Betul, Mas Rama, bisakah kamu memberikan kesimpulan pada praktek kita hari ini? Bisa, Bu. Ya, tolong disimpulkan. Saya sudah membakar sendok ini sangat lama, tapi tidak terasa panas ke seluruh sendok. Kenapa? Karena ada lapisan bahan isolator di sini. Apa itu bahan isolatornya? Kayu. Oh, berarti kayu termasuk benda-benda isolator ya anak-anak. Ya. Ya anak-anak ya. Ya, diingat-ingat.
Kayu termasuk benda isolator yang tidak bisa menghantarkan panas. Mas Asraf, bisakah kamu memberikan kesimpulan pada praktek kita hari ini? Bisa Bu, Ya, tolong disimpulkan. saya juga sama sih membakar sendok ini sangat lama tapi Ya. rasa panas juga. Ya, kenapa atau alasannya? Karena di sini ada lapisan bahan isolator Bu. Oh, apa itu, Mas? Kertas. Oh, kertas. Berarti kertas juga termasuk benda Betul, anak-anak? Betul, bagus, Mas Asraf. Mas Rafa, sekarang kamu bisa memberikan kesimpulan? Bisa Bu. Ya, tolong disimpulkan. Saya sudah membakar sendok tapi keseluruhannya tidak panas karena ada bahan isolator yang tidak mengantarkan panas Bu. Boleh tahu itu bendanya apa namanya? Ini kain. Oh, kain. Berarti kain juga termasuk benda isolator ya? Ya. Nah, baik, sekarang baik anak-anak, praktek berikutnya kita lanjutkan ke perpindahan kalor secara konveksi. Lihat, ini sengaja saya pegang begini karena Bu Sarah tidak menyiapkan tungkunya tadi. Tungkunya nggak bisa dipakai tadi ya. Jadi lihat, kita akan praktek merebus air. Ini tolong di zoom yang bagian video. Airnya di zoom dulu, dekatkan kameranya. Didekatkan ke pancinya. Ke pancinya, jangan ke Bu Sarah, ke pancinya saja. Sudah kelihatan di dasarnya? Ada gelembung-gelembungnya apa belum? Tolong lilinnya mati, dinyalakan lagi nak. Satunya. Meskipun sangat sederhana, mudah-mudahan anak-anak bisa membuktikan secara sains bahwa perpindahan kalor secara konveksi benar-benar terjadi, yaitu dengan berubahnya benda. Nah, ini dimulai dari air yang panas terlebih dahulu, yang paling bawah. Lihatin loh, kan ada gelembung-gelembungnya di dasarnya kan. Lama-kelamaan nanti kalau sudah panas seluruhnya, nanti akan berputar terus. Tolong didekatkan sedikit lagi yang bagian video ke posisi pancinya. Sudah kelihatan apa belum? Sudah kelihatan? Sudah. Yang lainnya juga bisa melihat di situ di videonya, di HP-nya. Ya. Sudah. Ada gelembung-gelembung kecil di dasarnya? Ada. Ya. Jadi apa kesimpulannya dari praktek kita hari ini? Meskipun ini belum selesai seluruhnya loh. Apa anak-anak? Perpindahan kalor secara konveksi itu diiringi dengan perpindahan bendanya. Dari bendanya di sini apa? Air yang dingin tadi, mula-mulanya dingin, kemudian kita bakar, yang dasarnya panas terlebih dahulu, dari dasar panas, kemudian lama-lama ke atas, akhirnya seluruh permukaan air ikut panas. Beda dengan tadi yang konduksi tadi, bendanya tidak berubah, sendoknya pancet kan tadi ya, tidak mengalami perubahan. Yang dibakar ujungnya tapi tidak berubah, sendoknya tetap seperti semula, cuma yang mengalir cuma panasnya dari ujung yang dibakar sampai ke seluruh permukaan sendok. Tapi kalau konveksi beda, dibarengi dengan berubahnya bendanya itu, yaitu airnya yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, yang panas menuju ke atas, yang dingin menuju ke bawah. Paham nggih? Ini belum sampai mendidih. Kita tunggu sebentar ya, kita buktikan ya. Awas jatuh nanti Mas HP-nya ke air. Tinggal sedikit lagi. Sudah kelihatan itu loh, lihatan dong. Gelembung-gelembungnya ya. Lihatan di HP kelihatan. Iya Bu. Nah, berarti yang
paling panas terlebih dahulu itu yang bawah ya. Terus kemudian menuju ke atas, yang atas dingin, berbalik berputar ke bawah. Akhirnya seluruhnya menjadi panas. Nanti kalau anak-anak kurang jelas bisa praktek di rumah sendiri-sendiri. Bisa praktek bersama orang tuanya, bersama saudaranya. Oh, nak tadi di sekolahan belum seberapa itu saya. Tak coba sendiri di rumah boleh ya. Sudah ya? Sampai di sini saja nggih? Anak-anak, percobaan kita lanjutkan ke nomor 3 ya, yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana rasanya? Masuk panas. Bu Sarah kok dingin loh. Bu Sarah nduk ayupan. Api neraka. Oh enggak. Panas? Panas? Ada yang tahu kenapa panas? Karena terkena sinar matahari. Karena terkena sinar matahari. Bener gak? Bener nggih. Kita panas karena terkena sinar matahari secara langsung tanpa ada penghalangnya. Yang kemarin kita pelajari berarti benar nggak? Berarti sinar matahari termasuk energi panas apa? Radiasi. Panasnya bisa mencapai tubuh kita atau permukaan bumi tanpa ada perantaranya. Sudah kepanasan apa belum? Sudah. Baik, kalau sudah panas boleh ngiyup lagi. Baik, ini percobaan kita yang terakhir. Kita menjemur 2 kain, yang satu kainnya warnanya putih, satunya warnanya hitam. Kain kedua-duanya ini sudah kita basahi tadi ya. Sekarang kita tunggu beberapa saat. Apa yang akan terjadi? Kenapa kain yang warna putih belum kering sedangkan warna hitam sudah kering? Sudah kamu pegang apa belum? Coba dipegang lagi. Sudah kering. Yang hitam sudah kering, ya warna biru tua. Ada yang tahu alasannya? Kenapa? Karena yang hitam lebih banyak menyerap panas matahari. Oh betul Mbak Hilda, karena yang warnanya hitam itu banyak menyerap sinar matahari sehingga cepat kering nggih. Kalau yang putih bagaimana? Belum kering. Kenapa kok belum kering padahal sama-sama dijemurnya? Karena tidak banyak menyerap sinar matahari, Bu. Apanya? Kainnya. Kainnya kenapa sama-sama kainnya kok? Karena warnanya putih. Oh, berarti karena warnanya kainnya putih. Sedikit untuk menyerap panas sehingga keringnya lebih baik. Pinter semua. Baik anak-anak, kiranya praktek kita hari ini kita sudah sampai di sini ya. Dadah. Dadah.